Halo teman-teman, hari ini di MTSN 32 Jakarta sedang ada penyembelihan hewan kurban. Saya akan membuat sosial eksperimen apakah siswa MTSN 32 Jakarta tahu syarat-syarat hewan yang dikurbankan. Aku mau nanya nih sama kalian tahu nggak syarat-syaratnya hewan yang bisa dikurbankan? Nggak tahu. Oke, makasih. Satu tidak sakit, Tidak sakit. Terus dibeli secara Khairul Isyam, lalu sehat, harus lebih dari usia 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. tidak boleh betina. Tidak boleh betina. Terus harus bisa beli atas nama Allah. Oke, yaudah makasih. Dong sama kalian tahu nggak syarat-syaratnya hewan yang bisa disembelih? Harus sehat. Harus sehat. Terus Harus disembelih dengan nama Allah. sembelih menyebut nama Allah. Terus ada lagi nggak? Disembelihnya pakai pisau yang tajam ya. Oke, Harus sekali. Biar nggak nyakitin. terus ada lagi? Nggak boleh cacat. Oke, terima kasih. Iya, sama kalian. Kalian tahu nggak syarat-syaratnya hewan yang bisa disembelih? Nggak tahu. Oke, makasih. Sebentar ya. Aku mau nanya sama kalian tahu nggak syarat-syarat hewan yang bisa disembelih? Sehat. Sehat. Caranya sehat. Halal. Ya halal, bagus halal. Tidak cacat, tidak cacat. Tidak cacat. Lebih dari 1 tahun. Minimal 1 tahun. Umur. Ada lagi nggak? Nah, nggak tahu lagi nggak? Terima kasih. Ya, sama-sama. Demikian sosial eksperimen kita yang menanyakan apakah mereka tahu syarat-syarat hewan yang dikurbankan, yaitu yang pertama cukup umur, yang kedua sehat dan tidak cacat. Tadi sudah ada beberapa yang dapat menjawab dan ada beberapa yang belum bisa menjawab. Oke, sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Berjumpa kita dalam pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran fikih, materi kurban dan akikah atau akikah. Baiklah, masih ada kaitannya sebetulnya materi ini dengan pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang ketentuan penyembelihan. Hanya saja ketentuan penyembelihan yang kemarin kita bahas adalah di luar dari ketentuan kurban dan akikah. Masih ada kaitannya. Kita langsung saja ke pengertiannya. Ya, ini indikatornya.
Oke. Pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab. Qoroba, yaqrubu, kurbana, yang berarti dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri. Selanjutnya, menurut syariat, istilah kurban itu apa sih? Menurut istilah syariat, kurban adalah penyembelihan binatang ternak yang memenuhi syarat tertentu, dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi penyembelihan binatang ternak, apakah semuanya? Tidak, nanti ada ketentuannya, memenuhi syarat tertentu. Waktunya kapan? Apakah kapan saja? Oh, kalau kapan saja namanya penyembelihan biasa, penyembelihan yang dilakukan kapan saja. Kalau kurban ada waktunya. Kalau penyembelihan biasa, binatangnya apa saja? Ya apa saja, yang penting binatang yang halal. Tapi kalau kurban, binatangnya adalah binatang-binatang yang tertentu, gitu ya. Baik, niatnya adalah ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kalau kurban. Kalau penyembelihan biasa, niatnya apa ya? Ada yang tujuannya untuk dikonsumsi saja, ya, potong ayam, potong bebek, gitu ya, untuk dimakan, untuk dikonsumsi, gitu ya. Potong kambing atau potong kerbau, mungkin ada acara, ada pesta, kemudian dia melakukan penyembelihan. Nah, itu penyembelihan biasa. Yang kita bahas adalah kurban. Jadi hewannya adalah hewan-hewan tertentu dengan syarat tertentu juga. Lanjut, bagaimana dengan hukum kurban? Hukum melakukan kurban adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad. Harta yang sedekah akan bertambah. Kurban adalah ajaran yang dulu pernah disyariatkan oleh Nabiullah Ibrahim bersama putranya Ismail alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim bermimpi, di dalam mimpinya Nabiullah melakukan proses penyembelihan terhadap anaknya, yang kemudian ya secara singkat ya Nabi Ibrahim menunaikan mimpinya itu setelah meyakini mimpinya tersebut adalah perintah dari Allah. Kurban adalah ajaran yang disyariatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi syariat Islam hari ini. Ya, kita tunaikan setiap pada tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan 13 Zulhijjah atau hari tasyrik. Tetapi jika dia melakukan nazar, hukum kurban yang semula sunnah muakkad, kalau dia bernazar maka harus ditepati menjadi wajib. Ya.
Nah, tadi sejarah singkat sudah saya singgung dan pastinya kalian sudah sering mendengar ini. Yang paling menjadi catatan kita adalah bagaimana sikap seorang Ismail, ya, yang menunjukkan tingkat ketaatannya yang tinggi terhadap ayahnya. Inilah sosok putra yang soleh, ya, yang tunduk, taat, patuh terhadap orang tua. Yang keduanya, baik Nabiullah Ibrahim maupun Nabiullah Ismail alaihissalam menjadi manusia yang agung, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari ini kita meneladani beliau, ya, nanti pada saat Idul Adha menyembelih hewan kurban, ditambah 3 hari tasyrik. Yang selanjutnya adalah kita lanjut dulu. Waktunya, waktu kurban tadi sempat kita singgung, ada batasan waktu, yaitu tanggal 10 Zulhijjah di hari raya Idul Adha, setelah melaksanakan sholat hari raya Idul Adha, lalu dilanjutkan dengan menyembelih hewan kurban sampai 3 hari berikutnya, yaitu di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla salati, fa innama yazbahu li nafsihi, wa man dzabaha ba'da salati wal khutbatain, faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimina." Rawahul Bukhari. Jadi barang siapa menyembelih sebelum sholat, maka sesungguhnya itu hanyalah penyembelihan untuk dirinya sendiri. Barang siapa menyembelih sesudah sholat dan 2 khutbah, maka telah sempurna ibadahnya, yaitu sah ibadah kurbannya dan telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Itu hadis yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan ibadah kurban. Lalu kita lanjut ke syarat binatang untuk kurban. Jadi tidak semua jenis binatang, jenis hewan boleh untuk dikurbankan. Ya, jenis binatang yang sah untuk kurban yaitu kambing, sapi, kerbau, dan unta. Itu yang disyariatkan. Binatang ternak yang untuk berkurban pun harus memenuhi 2 syarat. Apa itu? Dia harus cukup umur dan tidak cacat. Ini ya, harus digarisbawahi. Cukup umurnya dan juga tidak cacat. Bagaimana dengan umurnya? Untuk domba, kalau hewannya berupa domba, maka dia sekurang-kurangnya berumur 1 tahun, ya, atau telah berganti giginya, ya, musinnah. Sinnun itu artinya gigi. Nah, jadi dia sudah tanggal giginya, menandakan dia sudah boleh dikurbankan, atau dia sekurang-kurangnya 1 tahun.
Kalau jenisnya kambing, sekurang-kurangnya 2 tahun. Kalau dia sapi atau kerbau, sekurang-kurangnya 2 tahun. Kalau dia unta, sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Itu ya. Umurnya sudah sesuai, umurnya sudah di atas ketentuan. Kemudian kriteria berikutnya apa? Tidak boleh cacat. Jadi harus sempurna. Ya. Matanya tidak buta. Kalau matanya buta, cacat. Nggak boleh. Binatangnya harus sehat. Terlihat sehat. Binatangnya terlihat segar, lincah, sehat. Tidak sakit. Kakinya tidak pincang. Jangan berkurban dengan binatang yang kakinya pincang. Binatangnya terlalu kurus banget. Kurus banget. Atau tua sekali, tua banget. Ya, sehingga tidak memiliki daging yang banyak gitu ya. Nah, kita lanjut ke sunnah-sunnah penyembelihan kurban. Nah, pada saat melakukan penyembelihan kurban disunnahkan yang pertama membaca basmalah, ya, membaca salawat, membaca takbir. Binatang kurban dihadapkan ke arah kiblat, membaca doa sebelum berkurban. Baik, itu dia materinya untuk kurban, ya, sangat simpel dan singkat. Kita masuki materi tentang ketentuan akikah. Kita lanjut dulu. Untuk indikatornya, menjelaskan pengertian akikah, menjelaskan ketentuan hewan akikah, menjelaskan hukum akikah, menjelaskan waktu akikah, menjelaskan hal-hal yang disunahkan dalam akikah. Baik, kita masuk ke pengertian akikah. Ini ya. Akikah berasal dari bahasa Arab Aqqa ya'uqqu uquqan. Nah, artinya ini bisa berarti merobek sesuatu, seperti merobek kertas, pakaian, dan lainnya. Bisa berarti membelah sesuatu, seperti membelah kayu, membelah ombak, dan sebagainya. Bisa berarti durhaka terhadap orang tua. Aqqa, orang yang durhaka dan berbuat dosa terhadap orang tua, bagaikan orang yang telah merobek dan membelah hubungan dengan orang tua, merobek hati orang tua dan membelah hati orang tua, serta merobek dan membelah ketenangan dan keutuhan hati orang tuanya. Aqqa ya'uqqu uquqan berarti mengadakan akikah. Mengapa hal itu disebut aqqa? Karena di dalam acara itu harus ada sesuatu yang disembelih, yaitu hewan kambing yang dirobek dan dibelah urat-urat tenggorokannya, yang kemudian kita sebut dengan istilah menyembelih. Bukan sembelih
penyembelihan namanya kalau tidak merobek dan membelah urat nadi. Sembelih binatang itu tidak sah kalau urat nadi tenggorokannya tidak terputus. Baik, tadi makna kata dasar dari akikah, ya, mana akar kata dari akko, ya, uku. Sekarang akikah sendiri. Nah, akikah dalam bahasa Arab berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir. Bisa juga diartikan membelah atau memotong, seperti yang tadi dijelaskan. Menurut istilah Islam, akikah berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah dengan syarat-syarat tertentu. Jadi penjelasan ini meringkas dari makna akikah secara bahasa yang tadi disebutkan. Jadi kalau ditanya apa pengertian akikah menurut bahasa, akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh di kepala bayi yang baru lahir. Akikah menurut istilah adalah menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sebagai rasa syukur kepada Allah. Gitu ya. Kita lanjut ketentuan akikah. Bagi anak laki-laki 2 ekor kambing, anak perempuan 1 ekor saja. An Aisyah qalat amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'qa 'anil ghalami bi syataini 'anil jariyati syatan. Rawahu Ibnu Majah. Aisyah berkata, Rasulullah bersabda, Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh kepada kita menyembelih, huruf Y-nya hilang, menyembelih akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Ini dia dasarnya ketentuan jumlah hewan akikah. Untuk hukumnya bagaimana? Menurut ulama hukumnya sunnah. Sebagaimana hadis dari Samurah, kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tudbahu anhu yawm as-sabi' wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembelih pada hari ke-7, digunduli, ya, dibotakin dan diberi nama. Baik. Waktu pelaksanaan akikah kapan? Akikah dilaksanakan pada hari ke-7 atau ke-14 atau ke-21 dari kelahiran anak. Al-aqiqah tuzbahu li 7 wa li 14 wa li 21. Akhrajahul Baihaqi. Akikah disembelih pada hari ke-7, ke-14 atau ke-21. Namun demikian yang paling afdol kapan? Hari ke-7.
Itu pun jika orang tuanya mampu untuk mengakikahkan di hari ke-7. Ini adalah hal-hal yang disunahkan sewaktu akikah, yaitu menyembelih hewan akikah, disembelih oleh ayah dari anak yang diakikahi, jadi ayahnya atau bapaknya yang memotong, menyembelih, memberi nama anak yang baik, mencukur rambut anak yang diakikahi, bersedekah seberat timbangan rambut bayi dengan nilai harga emas dan perak. Ini masih satu kalimat ya. Aduh, mohon maaf nih, tulisannya masih ada yang kurang-kurang ya. Kayak belum sempat ngedit. Oke. Tugas. Nah, ini dia. Coba ini saya kasih tugas ke kalian. Buatlah semacam apa namanya ya, kolom ya, perbedaan penyembelihan biasa dengan kurban dan akikah. Kalian bisa lihat pada link YouTube sebelumnya, nah, atau lihat catatannya boleh kalau sempat mencatat. Kalau tidak sempat mencatat, bisa dibuka linknya lagi. Arti secara bahasa dari penyembelihan, arti bahasa kurban dan juga akikah, arti dasarnya, kata dasarnya, dan kemudian bahasa Indonesianya dari kata tersebut, gitu ya. Jadi di sini arti bahasa saja yang diminta, jangan istilah ya, pengertian istilahnya tidak diminta, jadi kamu tidak usah tulis, secara bahasa saja. Oke. Nah, untuk akikah, arti bahasanya yang mana? Yang tadi dijelaskan tentang secara bahasa yang populer ditulis di buku, banyak ditulis di buku pelajaran gitu ya. Itu yang ditulis. Tujuan penyembelihan, tujuan kurban dan tujuan akikah ini berbeda, tidak sama. Yang simpel saja. Kolom yang kuning ini, ini penyembelihan biasa ya, penyembelihan di luar kurban, di luar akikah. Oke. Tujuannya apa mereka menyembelih? Nah, kalian bisa menjawabnya. Lalu kemudian kurban. Kurban tujuannya apa sih orang berkurban? Untuk apa? Gitupun akikah. Nah, akikah tujuannya apa sih? Nah, gitu ya. Kalian bisa nanti buat kesimpulan. Waktu penyembelihan kurban waktunya tidak sama dengan penyembelihan. Kurban waktunya waktu tertentu. Kapan? Akikah juga waktunya kapan? Nah, penyembelihan ini waktunya kapan? Nah, silakan nanti dianalisis. Jumlah hewannya. Jumlah hewan untuk penyembelihan bagaimana ketentuannya? Nah, kurban jumlahnya. Nah, kalian bisa jelaskan di sini. Misalnya 1 ekor kambing boleh dikurbankan untuk berapa orang? 1 ekor sapi untuk berapa orang? Untuk yang kurban. Itu ya. 1 ekor sapi atau kerbau untuk berapa orang? 1 ekor kambing atau domba untuk berapa orang? Akikah, ketentuan hewannya gimana?
Laki-laki berapa hewan? Berapa ekor? Perempuan berapa ekor untuk akikah? Jelas ya? Paham ya? Jenis hewan. Hewan apa saja? Kalau kurban, hewannya hewan tertentu. Akikah hewannya juga tertentu. Tidak semua hewan. Kurban, tidak semua hewan. Yang ini gimana? Apakah sama dengan kurban dan akikah? Penyembelihan. Ini disebutkan saja jenis hewannya, nama hewannya, gitu ya. Nama hewannya apa saja. Hewan kan punya nama ya, seperti kamu juga punya nama. Oke. Ketentuan pembagian dagingnya. Oke, kalau orang menyembelih biasa gitu, diatur nggak ketentuannya? Bagaimana dia membagi daging yang dia sembelih dari hewan yang dia sembelih? Kurban? Coba kalian cari informasi. Tata cara pembagian hewan kurban itu bagaimana? Porsinya ada 3 porsi, ada 3 bagian porsi. Ya, nanti kalian cari informasi. Pembagian kurban ya dibagi menjadi 3 porsi. Ya, sepertiga dan sepertiga. Silakan cari informasinya. Tulis di sini, sepertiga untuk siapa, sepertiga untuk siapa, sepertiga untuk siapa. Akikah. Untuk akikah ada juga ketentuan pembagian dagingnya. Nah, ketentuannya bagaimana? Ya, ketentuan pembagian daging untuk akikah, cari informasinya. Oke? Lalu kemudian ditulis nama lengkap, kelas berapa, dan ditandatangani orang tua. Ya, dipoto. Nah, nanti dikirim, akan saya informasikan pada wali kelasnya. Ya, bagaimana teknis pengiriman tugasnya. Oke ya. Ini tugasnya, tolong kuasai materi-materi yang sudah disampaikan dari materi penyembelihan, kurban, dan akikah. Setelah ini kita akan mencoba mengevaluasi, ya, membuat penilaian harian. Juga nanti akan kita kabari melalui wali kelasnya atau melalui aplikasi e-learning madrasah ya. Oke. Alhamdulillah, setelah ini kalian silakan mengamati lagi ya, menganalisis lebih jauh apa yang dimaksud dengan penyembelihan biasa, kurban, dan akikah. Yang paling penting adalah kalian bisa memahami makna berkurban, makna berakikah, ya, sesuai dengan syariat Islam. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jaga kesehatan, salat 5 waktu jangan ditinggalkan, ya, berbakti kepada orang tua, itu yang paling penting. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.